Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan, dan rekreasi. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang senam lantai, yaitu lompat kangkang. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang senam lantai, yaitu lompat kangkang. Senam lantai di dalam istilah Yunani itu disebut dengan gimnastik, yang berasal dari kata gymnos, yaitu telanjang, dan estetika, yaitu keindahan. Jadi pada zaman itu senam lantai itu diartikan sebagai senam dengan pakaian minim dan ditampilkan di depan raja ya, di depan raja maupun depan tamu-tamu kehormatan lainnya. Menurut Muhajir pada tahun 2010, senam lantai itu adalah suatu cabang olahraga yang di dalamnya ada unsur gerakan seperti mengguling, melenting, keseimbangan, lompat, dan loncat. Untuk dapat melakukan gerakan senam lantai ini, kamu harus banyak berlatih ya, secara teratur. Jadi kali ini kita akan masuk pembelajaran, yaitu lompat kangkang. Kali ini Bapak akan menjelaskan apa itu lompat kangkang. Karena kita dalam suasana pandemi seperti ini, Bapak akan menjelaskan dan mencontohkan saja melalui gambar-gambar, dan mungkin nanti di akhir pembelajaran anak-anak akan Bapak tugaskan untuk membuat video pembelajaran dan dikumpulkan melalui WhatsApp group. Oke, kali ini kita akan membahas tentang lompat kangkang. Lompat kangkang adalah suatu jenis loncatan yang dilakukan dengan cara mengkangkangkan kaki saat melewati peti. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa kita akan saja bahwa lompat kangkang adalah suatu gerakan atau senam yang dilakukan dengan cara melompati peti, dan saat melompati peti, kaki kita melakukan gerakan kangkang atau mengkangkang ya dalam bahasa Jawa. Dalam lompat kangkang ini kita tidak harus selalu menggunakan peti ya, karena kita bisa menggunakan bantuan teman atau ya bantuan teman kita membungkuk dan kita melakukan gerakan lompat kangkang ini. Jika tidak ada peti lompat, kita harus memanfaatkan apa ya yang ada di dalam atau di sekitar kita untuk melakukan gerakan-gerakan senam atau gerakan olahraga lainnya. Kali ini kita akan mempelajari tentang teknik dasar lompat kangkang. Teknik dasar lompat kangkang itu yang di atas peti atau di atas punggung teman, itu tekniknya seperti ini ya. Pertama, berdiri tegak di atas peti lompat atau di belakang garis. Kemudian saat kita sudah berlari dan sudah menyentuh peti lompat atau punggung teman, kaki buka atau gerakan ke samping atau mengkangkang ya. Kemudian ketiga, tolakan tangan dan angkat dada. Sudah kita menyentuh, tolakan tangan dan angkat dada dan angkat tangan ke atas. Kemudian setelah kaki melewati peti lompat atau teman kita yang sedang membentuk, luruskan panggul dan rapatkan kaki saat mendarat. Dalam lompat kangkang ini kita dihadapkan dengan 4 tahap, yaitu awalan, kemudian tolakan, kemudian saat melewati peti, dan akhiran. Dan kita pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari atau membahas 4 ini. Pertama awalan, kemudian tolakan, kemudian saat melewati peti, dan yang terakhir itu saat akhiran atau saat melakukan pendaratan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang awalan, atau kita akan berlatih pada tahap awalan. Pada pertama kali ini kita akan mempelajari tentang awalan pada
lompat kangkang ya. Pada lompat kangkang itu kan tadi saya sebutkan ada awalan, kemudian ada tolakan, kemudian ada saat melewati peti, kemudian tumbuhan saat melewati peti, kemudian ada akhiran atau saat mendarat. Nah, ini kita akan membahas tentang pertama, yaitu awalan. Latihan awalan ini yang kita perlukan adalah pertama fokus. Kemudian pada awal ini kita akan melakukan lari. Kemudian lari sekencang-kencangnya dan badan itu condong ke depan. Kemudian perhitungan langkah. Perhitungan langkah untuk menolakkan kaki saat di depan peti lompat tersebut. Kemudian pandangan fokus ke peti lompat dan lakukan latihan ini rutin atau latihan ini berulang sampai gerakan awalan ini baik saat gerakan. Jadi pada saat pertama ini awalan itu lari secepat-cepatnya, kemudian condong ke depan, badan condong ke depan, kemudian perhitungan langkah saat itu langkah untuk melakukan tolakan itu perhitungkan. Kemudian itu yang ketiga itu pandangan fokus ke arah peti, dan yang keempat tuh lakukan gerakan tersebut secara berulang sampai gerakan tersebut sempurna atau baik saat dipraktikkan. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu latihan tolakan. Pada latihan tolakan ini, latihan yang perlu anak-anak lakukan di rumah nanti adalah pertama, berdiri di depan peti lompat atau di depan punggung teman anak-anak nanti. Kemudian kedua tangan itu memegang peti atau memegang punggung. Latihan yang kita lakukan ya, pertama itu lakukan berdiri di depan peti, kemudian taruh tangan di punggung atau di atas peti lompat. Kemudian tolakan dilakukan dengan kaki terbuka atau kaki diarahkan ke samping. Dua-duanya diarahkan ke samping hingga panggul terangkat. Oke. Yang ketiga ini, sesudah kita meletakkan tangan, kemudian tolakan tangan tersebut dan diiringi dengan kaki yang membuka ke samping. Oke. Dibuka ke samping dengan lebar, dan kemudian lakukan gerakan ini dengan awalan beberapa langkah. Jadi maksudnya pada awal pertama tadi itu dilakukan di depan peti, tapi dengan awalan beberapa langkah. Jadi kita terbiasa untuk berjalan, jangan monoton seperti itu. Sesudah itu gerakan yang kelima itu lakukan gerakan ini atau gerakan tersebut berulang-ulang. Jadi latihan itulah yang nanti dapat membiasakan anak-anak dalam melakukan tolakan. Kemudian kali ini kita membahas tentang cara melewati peti lompat. Jadi kita telah membahas tentang awalan, kemudian tolakan, dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara melewati peti lompat tersebut. Hal pertama yang harus anak-anak lakukan adalah lakukan awalan ini dengan cara 5 langkah terlebih dahulu dari peti lompat atau itu teman ya. Kemudian tangan kita bertumpu pada punggung teman saat kita sudah kemudian saat kaki telah melewati punggung teman dan kita sudah bisa melakukan gerakan kaki tersebut, lakukan ini dengan peti lompat asli. Oke. Jadi awalan tadi kita harus berlatih dengan punggung teman terlebih dahulu agar kita lebih menguasai gerakan tersebut, dan kemudian jika ada peti lompat kita harus mempelajarinya peti lompat asli. Kalau tidak ya tidak apa-apa, kita melakukan gerakan tersebut dengan punggung teman saja. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara mendarat pada latihan lompat kangkang ini. Pada latihan lompat kangkang ini, hal yang harus kita latih yang terakhir adalah bagaimana cara mendarat. Adapun cara melatih pendaratan,
anak-anak bisa melakukan dengan cara seperti berdiri di atas tangga atau berdiri di atas tangga, anak tangga ke satu, jangan semuanya, yang seperti lantai terus tangga, anak tangga ke satu atau anak tangga kedua. Atau kita boleh dengan cara pilih tempat yang lebih tinggi, kemudian ada tempat yang lebih rendahnya lagi ya. Nah, dari situ kita belajar berdiri di atas kemudian melompat, berdiri di atas kemudian melompat. Lompatan ini dilakukan dengan cara ujung kaki terlebih dahulu, jangan bersamaan, dan caranya adalah ujung kaki kemudian mengeper, kemudian berdiri kembali. Lakukan latihan ini berulang ya, agar anak-anak dapat menguasai gerakan tersebut. Jadi latihannya itu di tempat yang tinggi atau kita bisa menggunakan kursi. Pastikan kursi itu aman ya, jangan yang rusak. Kita loncat kembali lagi, loncat lagi seperti itu ya. Mungkin pada pertemuan kali ini cukupkan sampai di sini. Untuk anak-anak diharapkan untuk mempelajari apa yang telah Bapak sampaikan tadi, dan untuk tugas di rumah seperti awal tadi, buatlah video tentang apa yang telah Bapak pelajari tadi, Bapak ajari tadi, yang kita pelajari. Buatlah video pembelajaran seperti itu, cara-cara melakukan latihan tolakan, latihan awalan, kemudian latihan saat mau aktiviti, dan latihan cara pendaratan tadi ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.